Selamat pagi, Bu Mira selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman Python. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Di antaranya itu membuat 5 program di Python. Nah, yang pertama akan menampilkan angka 1 sampai 10. Nah, langsung saja saya akan membuat programnya. Di sini saya menggunakan IDE Python seperti yang telah diajarkan di kelas, dan ini menggunakan perorangan for. Jadi ini program yang sudah saya ketik. Nah, for I ini artinya variabel, dan ini adalah perulangannya nanti itu dari 1 sampai 10. Kenapa sampai 11? Karena misalnya di sini kita simpan 10, maka nanti itu perulangannya hanya 1 sampai 9 seperti itu. Nah, untuk variabel ini itu nanti itu hanya untuk menyimpan angka sementaranya saja, mulai dari 1 terus sebelum ke 11 dia akan berhenti. Jadi nanti itu hanya sampai 1 sampai 10 seperti itu. Terus nanti string I ini menampilkan nilai I tadi setiap perulangan cetak 1 per baris seperti itu. Kita coba jalankan. Nah, untuk outputnya kan seperti ini. Nah, program ini tuh menggunakan perulangan for untuk menampilkan angka 1 sampai 10 dengan menggunakan bantuan dari fungsi range tadi, yang ini tadi. Nah, for ini kan perulangannya, ini variabel, terus ini yang saya sebut tadi. Terus tinggal print. Sebenarnya cuma simple, hanya menampilkan 1 sampai 10. Untuk kita manusia mungkin cuma bisa langsung tulis, tapi program enggak seperti itu. Dia harus ada perintah untuk menampilkan 1 sampai 10 seperti itu. Mungkin ini adalah contoh program yang simple. Ada beberapa program yang panjang, tapi hasilnya cuma menampilkan 1 sampai 10 itu. Jadi saya cuma coba mengambil contoh program yang simple untuk menampilkan 1 sampai 10 seperti itu. Kita lanjut saya akan lanjut ke program yang kedua. Program yang kedua ini menghitung jumlah total dari 1 sampai 100. Nah, kita buat file baru tadi. Terus kita masukkan codingnya, totalnya dari 0. Kita masukkan perulangannya. Ini kita print jumlah total berarti ini kayaknya ini bukan perulangan ya, ini bukan perulangan. Ini itu dia menjumlahkan perulangan 1 sampai 100 tadi. Seperti ini program simpelnya. Kita coba
simpan, setelah itu kita running. Coba runkan. Sebenarnya yang Ibu ajarkan itu lewat CMD, tapi untuk video penjelasan ini saya akan menjelaskan langsung dari Python ininya Bu, karena itu kan pakai CMD lumayan lama. Nanti setelah program kelima ini sudah selesai, saya akan coba di CMD juga seperti itu, kan ulang. Nah ini, nah kenapa hasilnya itu 5050 bukan deretan 1 sampai 100? Karena ini kan itu menjumlahkan dari perulangan 1 sampai 100 tadi, dia itu tidak menyusun rata ada 1 sampai 100 gitu. Nah sekarang kita lihat di programnya. Nah di programnya ini, nah ini totalnya ini untuk menyimpan hasil perjumlahan nanti ya. Di sini kita masukkan perulangan dari 1 sampai 100. Total ini kita tambahkan nilai i ke totalnya tadi, yang nilai i ini masukkan ke total, jadi 0 itu jadi ada isinya gitu. Terus kita print ini, printkan hasil akhirnya tadi. Sekarang kita ke mana itu, kita lihat ke ininya, outputnya tadi. Nah seperti yang saya bilang tadi kan, kenapa dia 50 karena kan dia tuh hanya menghitung perulangan for-nya gitu, mengulangi proses perulangannya itu yang dihitung, bukan menampilkan perulangannya seperti itu. Jadi kita lanjut ke program yang ketiga, yaitu menentukan kelipatan 3 dari 1 sampai 30. Nah jadi ini menggunakan pembagian dan menggunakan perulangan for juga. Kita coba masukkan programnya, for i, variabel i. Karena dia sampai 30, kita lebihkan 1 jadi 31. I kasih bisa mau print selesai print variabel i, kita kasih keterangannya. Kelipatan 3 ini tadi. Ini jadi 2 pilihan. Oke, seperti ini. Contoh codingan simpelnya, if-nya harus kecil. Oke, seperti ini. Kita coba save dulu sebelum kita jalankan. Simpan di folder yang sama. Kelas 3. Nah, for saya akan menjelaskan dulu programnya, setelah itu kita akan langsung jalankan. Nah, for ini adalah perulangannya
nanti itu perulangan 1 sampai 30. Terus ini nanti dia akan mengecek ya apakah 1 bisa habis dibagi 3. Nah, kalau benar di sini nanti dia akan tampilkan keterangannya. Nah, kalau else ini kalau bukan kelipatan 3 berarti dia akan menampilkan angkanya saja gitu. Jadi dia ini kayak dua kondisi ya. Kalau nggak satu yang kelipatan 3, dia akan lanjut ke kondisi yang kedua gitu. Hanya menggunakan if dan else. Kita coba jalankan. Ada kesalahan. Texting literal. Oh iya, dia harus titik 2, bukan titik. Kita save ulang, kita coba ulang. Nah, kenapa dia bisa outputnya yang keluar itu seperti ini? Karena program ini tuh menggunakan perulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 30. Terus nanti itu dia ini menggunakan modulus seperti yang telah Ibu ajarkan kemarin. Modulus itu adalah sisa bagi. Nah, ini untuk mengecek apakah angka itu nanti merupakan kelipatan 3. Kalau iya, nanti akan ditampilkan keterangan kelipatan 3. Kalau bukan, dia akan lanjut seperti ini, ada 1, 2, 3, bukan kelipatan 3 gitu. Oke, kita lanjut ke program yang keempat, yaitu membuat angka mundur dari 10 sampai 1. Ini kan kebalikan dari program yang pertama, jadi enggak terlalu sulit ya, cuman kita mundurin aja gitu perulangan, tapi mulai dari 10 sampai ke nilai 1. Masih menggunakan perulangan for variable i range. Garis kedudukan, karena dia ini kan nanti itu berkurang 1 sampai dari 10 sampai 1. Jadi kita menggunakan min 1 ini untuk menguranginya. Misalnya ada 10, nanti itu dikurangi 1 jadi 9 begitu. So dia print i seperti ini aja codingan simpelnya. Kita save. Kita simpan di file yang sama di sini. Kita coba jalankan. Sebelumnya saya menjelaskan sebentar untuk yang range i in range, maksud saya for i in range 10,0 ini, dan ada min satunya ini itu perulangannya untuk mengurang dari 10, 9, 8, 6 sampai seterusnya seperti itu. Yang startnya dimulai dari 10 sampai ke 1. Kalau yang min itu untuk langkahnya dari min satunya kan berarti mundur karena dia itu mengurangi gitu. Kita coba jalankan.
Nah, berhasil. Jadi dia itu min 1 tadi hanya untuk mengurangi ini, misalnya 10 dikurang 1, 9, 9 dikurang 1, 8, 8 dikurang 1, 7, segitu sampai seterusnya. Dia nggak termasuk yang 0 tadi ya, karena 0 itu kan di sebelum 1, jadi jangan hanya sampai 1 aja. Nah, ruangan ini tadi itu menggunakan, maksud saya program ini tadi itu menggunakan perulangan for dengan range mundur ya, yaitu dari 10 sampai 1 menggunakan langkah min 1 gitu, seperti yang saya katakan tadi. Nah, sehingga angka itu ditampilkan secara terbalik, ataupun yang awalnya dari 1 sekarang jadinya dari 10 dulu gitu. Oke, saya akan lanjut ke program yang kelima, yang terakhir, yaitu menampilkan bilangan genap 2 sampai 20. Yang kita coba buat programnya, masih menekan for. Kita coba ganti variabel aja. Dari 2 sampai 2. Gak usah pakai I lagi, pakai 2, pakai A. Coba A. Masih menekan modulus juga kayak yang tadi. Print A. Kita save, kita coba jalankan. Masukkan di folder yang sama. Ini program Oke, kita coba jalankan. Ini nah, jadi dia menampilkan angka genap dari 2 sampai 20, yang hasilnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Karena itu adalah bilangan angka genap dari 2 sampai 20. Kita lihat lagi di programnya tadi, for variabel A ini untuk mulai perulangannya dari 2 sampai 20. Nah, kenapa 21? Seperti program-program yang sebelumnya, saya lebihkan satu bilangan, satu angka, karena batas akhir tidak ikut, jadi dia hanya berhenti di 20 itu aja gitu. Misalnya kita ambil 22 ini nggak ikut, batasnya itu cuma sampai 21 seperti itu. Kalau kita ambilnya langsung dari 20, jadi nanti itu hanya sampai 19 saja perulangannya. Nah, kalau di baris yang ini tuh untuk mengecek apakah variabel A ini habis dibagi 2 gitu. Nah, kalau iya, kita bilang angka genap, atau kita katakan angka genap gitu. Nah, ini kita print angka genapnya tadi. Nah, jadi program ini itu menggunakan perulangan dari 2 sampai 20 ya.
Lalu sistem itu menggunakan program modulus atau sisa bagi untuk menyeleksi bilangan ini tadi, bilangan genap. Nah, sehingga hanya angka genap yang bisa ditampilkan. Kalau yang bukan angka genap dia akan nggak tertampil di outputnya seperti itu. Nah, sekarang saya akan lanjutkan mencoba jalankan lewat di terminal CMD. Kita langsung buka foldernya. Saya buka folder, terus kita lihat kita membuka yang mana. Saya akan buka program yang terakhir aja, program ini. Kita kembali dulu, kita klik ini, klik kanan, terus open terminal. Nah, misalnya ada laptop yang nggak ada pilihan open terminal, bisa aja di sini open with. Bisa situ ya, kita langsung klik aja. Nah, sekarang sudah masuk di CMD-nya. Kita ketik dulu Python, terus nama filenya. Saya akan membuka program yang terakhir tadi, yang kelima. Terus jangan lupa extension dari Python yaitu PY. Kita coba enter. Nah, berhasil ya dibuka. Jadi dia akan menampilkan sama seperti yang ditampilkan langsung lewat IDLE Python yang tadi. Oke, untuk yang CMD saya akan hanya membuka satu aja Bu, karena untuk mempersingkat durasi. Dan sekian video untuk pembuatan program, 5 program yang tertera di soal ujian tengah semester di mata kuliah pemrograman Python ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan untuk ada beberapa penyampaian yang salah dan untuk penjelasan yang kurang baik dan benar, saya mohon maaf. Sekian video saya ucapkan terima kasih dan salam Amare.